Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita update kodok hitam putih dari Cinere. Terakhir di episode 2 sudah diproses krok ya di ruangan ini. Betul. Katanya udah mulai pindah lokasi nih Pak Rijal nih. Ya, betul. Jadi lokasi udah kita pindahkan ke bengkel depan. Nah, di bengkel depan itu udah mulai proses pembersihan dari sisa-sisa pengerokan ya. Nah, nanti diparel dengan pengelasan gitu. Oh, proses pengelasan. Ya, pengelasan. Jadi kalau lihat dari videonya tuh bagian kiri ya. Kiri ada mulai diproses pengelasan. Ya. Lari lagi ke bagian apa namanya belakang, keropok-keropok udah mulai lakukan proses pengelasan. Nah, kelihatannya decknya juga udah diganti nih. Ya, decknya memang kita dahulukan pergantian deck dahulu nih sebelum pengelasan yang lainnya. Jadi kita coba ganti decknya terlebih dahulu. Nah, paralel dengan pembersihan tuh. Bagian atas tuh. Iya, bagian atap tuh. Nah, ada yang nanya Pak Rijal, itu sampai kinclong itu tahapannya prosesnya pakai apa aja sih? Oh gitu. Jadi gini, tahapan pertamanya setelah kita proses pembersihan itu pertama pakai gurinda kawat. Oh, gurinda kawat tuh? Ya, itu pakai baja. Kenapa pertama awalnya gurinda kawat? Karena ada yang bilang juga tuh, Mas kenapa nggak langsung pakai Scotch Brite gitu? Karena kalau pakai Scotch Brite, dia tidak mengkikis bagian plat-plat yang tipis. Jadi kalau dengan gurinda kawat itu bagian-bagian yang plat-plat yang sudah tipis itu akan terbuka. Nah, itu nanti terlihat tuh. Nanti di video tuh bisa terlihat tuh contohnya tuh ada yang sudah kita gurinda kawat itu terlihat tuh terbuka semua tuh. Karat-karatnya terbuka. Bibit-bibit karat lah ya. Iya, bibit-bibit karatnya yang masih kecil-kecil. Nah, iya. Nah, makanya di air cool tuh hal terkecil aja sampai memang sedetail itulah. Karena kalau memang mungkin ya, kalau memang tidak sampai bersih, ya kemungkinan akan muncul lagi setelah proses ya. Setelah pengecetan nanti 3 bulan 4 bulan dia akan bangun lagi. Makanya untuk menghindari hal sekecil itu pun ya kita lakukan dari awal tahapannya seperti itu. Betul. Gitu. Memang ya pekerjaannya memang agak lama. Ya. Tapi memang harus sedetail mungkin gitu, karena ini kan restorasi total kalau menurut saya. Jadi ya total lah Pak Rijal, karena deck aja kan diganti. Ya, diganti gitu. Terus spakbor Jepang juga infonya diganti juga. Betul. Gitu ya. Ya total lah. Total memang. Total. Pengerokan pun kalau di episode kedua kemarin kan sampai bersih kayak gitu. Betul. Kan. Nanti setelah masuk dari gurinda kawat, nah itu masuk pakai kita Scotch Brite. Nah, Scotch Brite itu jadi untuk melicinkan dasar dari plat tersebut. Jadi sisa-sisa kotoran itu sama sekali udah nggak ada. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses etching primer. Etching primer. Itu yang apa namanya etching primer itu yang warna kuning itu bukan Pak Rijal? Iya, yang kuning-kuning itu. Kita pakainya itu etching primernya nanti gitu. Jadi nah, itu kan sambil menunggu proses yang lain kan ada butuh waktu untuk pengeringan maksimal kan. Si etching primer itu. Iya, itu baru nanti setelah itu baru naik kita proses pendempulan tuh. Proses pendempulan. Iya, tapi sebelumnya yang kecil-kecil kita ini dulu tuh. Kita las-las dulu. Di QC dulu lah ya. Iya, QC dulu mana yang harus bisa dilas. Nah, setelah dilas semua nanti kita etching lagi, kita tutup etching lagi. Baru dimulai proses pendempulan lagi. Itu. Makin seru aja ngopi dulu Pak Rijal. Ya, benar. Karena bicara kodok gitu ya. Dari beberapa air cool kan sudah mengerjakan kodok lah ya, terutama kodok. Bicara yang kodok hitam putih dari Cinere ini, berapa tingkat kesulitannya Pak Rijal? Kalau menurut saya gini, permasalahannya ini ternyata baru terlihat. Jadi bodi kodoknya itu dia kincup kurang 1,5 senti kiri kanan. Pas kita ukur ternyata kurang. Nah, makanya kursinya dia itu terlalu mepet
ke pintu. Ke pintu. Nah makanya dengan adanya seperti ini kan kita bisa tahu tuh nge-body repairnya. Jadi kita balikin dengan ukuran yang sama. Oke. Gitu. Sesuai dengan apa pakemnya. Ternyata hal sedetail itu ya. Iya. Kekurangan berapa senti itu sebenarnya? 1,5. 1,5 aja kelihatan ya Pak? Iya, 1,5 benar. Ternyata selama ini mungkin memang nggak pas sih. Nggak pas. Iya. Jadi mungkin waktu saat pengelasan dia nggak bajang dulu tuh pada saat masang dek. Oke. Nah ini kan kita belum bajang dulu karena kita copotin dulu nih dek, kita pasang dulu, nanti baru kita sesuaikan dengan ukuran bajangnya. Jadi kita bisa ukur seperti itu. Berarti udah memang ya mungkin ya pengalaman kali ya, jam terbang dalam proses berapa banyak di airku restorasi kodok. Ya kelihatan lah ada berapa senti itu kelihatan ya. Betul, Pak? Kelihatan. Itu kan nanti ada patokannya kan masing-masing. Biasanya kita ngambil dari sasis tengah sampai batas ke triplang bawahnya itu 51 atau 52 ya gitu istilahnya begitu. Nah itu kalau kurang dari itu ya berarti gincup, karena terlihat kok dari relnya kursi. Itu terlalu mepet banget. Terlalu mepet. Ilmu juga tuh sobat airku. Kayak hal kayak gitu kan ya dianggapnya ya orang bedanya dikit gitu ya. Cuman sebenarnya kalau udah jadi mungkin akan kelihatan gitu. Ya, dan itu juga terlihat dari pilar B-nya. Karena mungkin kincup, pintu tuh nggak normal. Jadi pilar B-nya itu tuh digetokin tuh. Yang gitu. Jadi kincup karena pintu jadi mundur dia. Oh iya sih Pak, di video episode pertama itu ada kan pas kedatangan, pas ditutup dia balik lagi tuh. Balik lagi ya. Itu mungkin ya. Karena dia terlalu mepet itu jatuh. Jadi kan natnya dia tuh di pintu terlalu mepet, sama. Makanya nanti kita repair lah. Ya kelihatan pas gitu. Pintunya tuh ditutup tuh embal lagi dia. Betul. Ya itu akhirnya setelah di kerok, proses controlling segala macam kelihatan lah minor-minornya yang seperti itu ya. Betul. Gitu. Berarti tahapannya sudah masuk pembersihan poksi bagian atas bagian atas dan parel dengan pergantian dek. Pergantian dek si kodok hitam. Iya, itu. Wah, makin seru nih sobat airku. Ternyata proses restorasi itu ya ada waktunya, apa istilahnya, tambah cuaca lagi ngedukung juga, panas di Bogor. Lagi panas memang, lagi panas. Di gitu. Malamnya biasanya lagi hujan-hujannya ya. Betul, menjelang maghrib hujan. Gitu. Tapi ya seru bicara restorasi, sharing ilmu gitu ya. Berarti poinnya tadi adalah akhirnya ketemu si kodok hitam putih ini ada memang miss di masalah jarak. Nah itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, overall body Pak Rijal. Overall body nih keseluruhan, apakah ada challenge lagi di si kodok hitam putih ini? Kalau overall, kalau untuk body sih mah nggak terlalu begitu banyak ya. Tapi hanya ada beberapa kayak penutup tangki itu kan dia udah bikinan. Orisinalnya 67 kan memang tangkinya tangki dalam pengisian. Itu katanya mau dirubah lagi. Itu dibalikin ke orisinalnya, jadi kita tutup lagi. Dan ada beberapa di bagian panel bagasi itu sudah banyak di lubang-lubangnya, terutama tuh bagian apron depan. Iya. Mungkin dulunya pernah ditaruh ini AC kayaknya. Mungkin. Nah itu nanti kita akan tutup kembali, kita rapikan lagi. Intinya sih seperti itu. Dan bagian belakang itu panel belakang atas itu sudah ada keropos panjang lumayan. Jadi nanti kita akan lakukan pergantian plat dulu untuk pengelasannya nanti. Gitu. Ya makin seru nih sobat Aircool. Seru banget. Perjalanan restorasi kodok di Aircool Garage. Kita masuk di episode ketiga berarti ya. Kita untuk kodok ya. Kodok ya. Kurang lebih udah sebulanan lah ya Pak. Udah hampir sebulan kayaknya, belum sebulan banget sih. Hampir gitu. Sebulan lah si hitam putih berproses di Aircool Garage. Ya bisa dilihat lah beberapa prosesnya ya, dari mulai pengelasan bagian depan, pembersihan bagian atas, pembersihan melalui pakai Gurinda kawat, nanti dengan Scotch Brite. Scotch Brite juga udah mulai ada etching tadi di atasnya.
Ada yang nyonya juga. Itu apa sih biasanya kan epoxy warna abu, oh itu warna kuning. Gue juga kagak tahu, gue bilang gue gak ngerti lah yang kayak gitulah. Memang ada yang epoxy itu ada beberapa warna sih. Tinggal ya dari primernya, terus dari mereknya juga macam-macam, ada yang hijau gitu kan. Nah itu kan tergantung dari masing-masing bengkel, biasa dia mempercayakan produk mana. Seperti itu. Kalau saya mungkin mempercayakan produk yang saya pakai ini gitu kan. Gitu. Iya. Hitam putih berproses terus. Ya, sesuai jadwal lah. Sesuai jadwal dan sesuai target dari sisi kitanya juga ya. Biar si customernya juga bisa nonton di channel ini. Ya itulah progresnya, memang kita bertahap. Ya karena harus detail Pak gitu ya. Gitu. Seru-seru Pak Rijal. Ya. Kodok hitam putih yang terus berproses. Ngomong-ngomong nih. Ya. Kalau nggak salah sih di episode 1 apa 2 tuh target nih. Kayaknya lebih cepat sekarang nih. Ya. Target sih tetap target 8 bulan, ya kan. Kalau memang ternyata lebih cepat dari target, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar, karena kalau dilihat dari pekerjaan pengelasannya, saya yakin bisa agak lebih cepat gitu. Karena juga nggak terlalu parah-parah banget lah ya. Kayak berapa kodok-kodok sebelum-sebelumnya gitu. Ya kita nggak sebut lah, bisa dilihat di video YouTube-nya berapa. Ada yang paling parah banget. Kita nggak bisa sebut apa kodoknya, itu yang paling nggak bisa dilihat di channelnya Aircool. Dan ini pun juga ada beberapa dia ganti panel, kayak spakbor ganti. Depan ya. Depan kap bagasi rencana juga kita akan ganti gitu kan. Nah itu mungkin bisa lebih cepat gitu. Dibanding kalau kita nggak ganti, kita harus ngebentuk lagi kan. Bentuk lagi, ngukur lagi, seperti itu. Nah itu yang lamanya di situ sebenarnya. Iya. Gitu. Ya itulah Sobat Aircool, di episode ketiga ini. Ya. Kodok hitam putih mulai berproses. Seperti biasa Pak Rijal. Ya. Kalau ada yang mau info restorasi, repaint, mobil apapun lah ya. Bukan hanya di PW Kodok atau Volkswagen, kita juga kan ngerestorasi. Ada motor juga infonya kan, bisa dilihat di channelnya. Itu bisa motor klasik juga bisa. Motor-motor klasik di restore ulang gitu ya. Iya. Nanti bisa dilihat lah di channelnya. Di kontak di nomor telepon Bapak Pak Rijal? Di 0812 9009 1972. Oke. Itu aja Sobat Aircool. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, sharing-sharing ilmunya. Kita juga masih belajar dalam proses pembelajaran merestorasi mobil-mobil yang untungnya dipercaya ya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.